Hadirin dan hadirat sekalian, sebentar lagi kita akan menyaksikan sosiodrama BPU PKI. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1942, Belanda dikalahkan Jepang. Indonesia pun bebas dari kolonialisme Belanda. Sebagai gantinya, Jepang menjajah Indonesia. Jepang memperbudak rakyat melalui Romusha, menculik perempuan untuk dijadikan Yugun Ianfu, mewajibkan penghormatan pada Dewa Matahari atau Sekirei, dan membangun goa-goa untuk menyiksa dan membunuh mereka yang membangkang. Tapi di tengah itu semua, santri, ulama, dan pemimpin pergerakan Islam tidak tinggal diam. Mereka terus berjuang memerdekakan negeri ini. Perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh para santri, ulama, dan pemimpin pergerakan Islam dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya ialah dengan pendekatan akidah. Tampil ke depan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengumumkan haramnya Sekirei. Beliau menegaskan haram membungkuk ke arah terbitnya matahari. Akibatnya, beliau dimasukkan ke dalam penjara, disiksa, dipaksa untuk mencabut keharamannya. Namun, beliau tetap berpegang teguh dengan akidah kokoh. Beliau akhirnya dibebaskan oleh para santri. Para santri menyerbu penjara, tempat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditahan, lalu membebaskan beliau. Selain melalui pendekatan akidah, para santri dan pemimpin pergerakan Islam melakukan perjuangan kemerdekaan melalui kontak senjata. Para santri dan ulama yang bersenjata sederhana merebut senjata-senjata api tentara Jepang, lalu mereka menggunakan senjata-senjata itu untuk memerangi Jepang. Santri-santri Pondok Pesantren Asuhan Kiai Haji Nur Ali di Bekasi menyerbu tentara Jepang, lalu membuang mayat-mayatnya ke dalam kali Bekasi, sehingga air kali berubah menjadi merah.
Perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan kontak senjata, tapi dilakukan melalui ruang sidang rapat. Para santri, ulama, dan pemimpin pergerakan Islam ikut rapat siang dan malam. Mereka memeras pikiran, memeras tenaga, dan memutar otak untuk menyiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Santri-santri, ulama-ulama, dan pemimpin pergerakan Islam yang ikut berjuang menyiapkan kemerdekaan Republik Indonesia ialah Raden Panji Suroso, Raden Panji Singgih, Raden Ruslan Wongsokusumo, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Mashkur, Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat, Kiai Haji Mas Mansur, Dr. Andes Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Haji Ahmad Sanusi, Agus Muhsin Dasaat, Raden Mas Abikusno Cokro Suyoso, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, Dr. Samsi Sastro Widakdo, Mr. Samsudin, Kiai Haji Abdul Fatah Hasan, Insinyur Pangeran Muhammad Nur, Abdul Kafar, Raden Haji Abdul Qadir, Kiai Abdul Kahar Muzakir, dan yang terakhir Ki Bagus Hadi Kusumo. Mereka memiliki andil yang amat besar dalam perumusan konstitusi negara kita ini. Mereka-merekalah yang merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bersama dengan anggota-anggota yang lain. Rapat-rapat BPUPKI dimulai dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 7 Agustus 1945. Selama 3 bulan itu, para santri, ulama, dan pemimpin pergerakan Islam berdiskusi, bersitegang dalam berargumentasi agar Undang-Undang Dasar yang mendasari kokohnya sistem Republik Indonesia terwujud. Ini udah nyala belum nih?
santri-santri, ulama, dan pemimpin pergerakan Islam berhasil merumuskan bentuk awal pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Mereka masuk ke dalam panitia kecil atau panitia 9. Wakil Islam dari panitia kecil adalah Raden Abikusno Cokrosuyoso, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Santri-santri, ulama, pemimpin pergerakan Islam yang berhasil membuat pembukaan Undang-Undang Dasar yang disebut Jakarta Charter atau yang disebut Piagam Jakarta. Santri-santri dan ulama berhasil membuat rancangan Undang-Undang Dasar. Mereka dipilih lagi dalam panitia 7. Adapun yang dipilih panitia 7 adalah Raden Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Nasionalisme dan cinta kepada persatuan nasional tokoh-tokoh Islam dalam sidang-sidang BPUPKI nampak jelas sekali. Pertama, saat perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketika merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta, banyak pihak yang keberatan dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang keberatan ialah Latu Harhari dan Maramis. Keberatan mereka berdua amat dipahami oleh para santri, ulama, dan pemimpin pergerakan Islam. Mereka amat menyadari bahwa persatuan nasional harus lebih diutamakan. Mereka amat menyadari bahwa orang yang tidak beragama Islam harus dihormati. Saya menyatakan keberatan tentang kata-kata berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Akibatnya mungkin besar, terutama terhadap agama lain. Zimu Kyokucho Hatta. Betul, ini Zimu Kyokucho Hatta. Saya sudah membaca Undang-Undang Dasar yang diresmikan BPUPKI. Tapi saya tidak bisa menerima isinya. Daerah-daerah nasi dalam kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berpenduduk non-muslim pun tidak bisa menerima isinya. Maka Jimoko Sujo Hatta harus menghapus kata-kata di dalam Undang-Undang Dasar perbuatan BPUPKI yang menyinggung perasaan orang non-muslim itu. Jika tidak dihapus, maka daerah-daerah itu tidak akan tunduk pada pemerintah Republik Indonesia. Bagaimana ini? Ini merupakan gentleman agreement dari seluruh anggota sidang BPUPKI. Kalau begitu, saya tidak tanggung jika daerah-daerah itu tidak mau tunduk pada pemerintah Republik Anda. Saya harus mendiskusikannya dengan golongan Islam. Saudara-saudara sekalian, saya mendapat kabar buruk dari Kaigun tadi siang. Kabar apa? Kaigun bilang bahwa ia menolak Undang-Undang Dasar yang telah disepakati BPUPKI. Daerah-daerah yang masih dalam kekuasaannya yang berpenduduk tidak beragama Islam juga menolak isi Undang-Undang Dasar karena di dalamnya ada kata-kata yang menyinggung perasaan mereka. Itu kan sudah keputusan sidang Gentleman Agreement Jakarta Charter yang telah disepakati oleh golongan Islam dan golongan kebangsaan. Maukah saudara-saudara jika kita coret saja kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, juga kata-kata yang beragama Islam,
dalam pasal 6 alinea 1. Saya tidak mau, saya tidak rela. Saya juga tidak rela. Saya tidak sudi. Untuk apa kita rapat berhari-hari dan berdebat panas, menguras tenaga dan pikiran jika ini dibatalkan juga? Saudara-saudaraku sesama muslim, marilah kita menjalankan pengorbanan. Kita hapus kata-kata yang menyinggung perasaan orang-orang non-muslim demi persatuan Indonesia. Tidakkah saudara-saudara inginkan semua daerah-daerah yang dikuasai Kaikun bersatu padu di bawah naungan Republik Indonesia? Tidakkah saudara-saudara inginkan Republik Indonesia yang baru lahir hari ini kuat dan kokoh? Maka marilah kita relakan kata-kata tadi dihapus. Ini tidak lain dan tidak bukan demi persatuan Indonesia yang amat kita junjung tinggi. Baiklah, jika demikian, saya relakan kata-kata yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar yang disepakati BPUPKI untuk dihapus, semata-mata karena kita golongan Islam ingin Republik Indonesia ini besar, bersatu, kokoh, dan padu. Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Hidup Republik Indonesia. Kontribusi ulama, santri, dan pemimpin-pemimpin Islam dalam sejarah politik nasional amat sangat besar. Kontribusi umat Islam yang amat sangat besar itu tidak boleh sekali-kali dilupakan, tidak boleh sekali-kali diabaikan, dan tidak boleh sekali-kali diingkari. Demi persatuan seluruh tanah darah Indonesia, pemimpin-pemimpin Islam pendiri RI rela mengorbankan hak-hak politik mereka. Demi kokohnya Republik Muda Indonesia, pemimpin-pemimpin Islam rela bertoleransi dan berkenan merelakan hak-hak politik mereka dalam kepentingan persatuan nasional yang lebih mendesak. Terbentuknya Indonesia adalah karena jiwa besar tokoh-tokoh santri yang mengedepankan persatuan dan kesatuan nasional. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Demikianlah hadirin dan hadirat sekalian, sosiodrama BPUPKI, persembahan santri-santri Pondok Modern Tazaka. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pemeran dan pemain drama BPUPKI.